Jadi nggak sama aku kami dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis data observasi dan data kuesioner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Refahat Rizdianto dengan NIM 2023 1037 03 11 323. Kelas Statistik dan Probabilitas F. Daftar isi sebagai berikut, yaitu dari halaman 3 sampai halaman 17. Pada halaman 3 disajikan data observasi, yaitu jumlah semua kendaraan selama 7 hari. Pada tabel observasi ini kami menyajikan data jumlah kendaraan yang lewat selama 7 hari yang terbagi dalam 3 sesi waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Data ini mengilustrasikan total kendaraan yang melintas setiap hari di 3 sesi tersebut, dengan setiap hari memiliki variasi jumlah kendaraan yang berbeda. Selanjutnya ada diagram batang dan diagram kota atau box plots. Penjelasan grafik batang atau diagram batang ini menunjukkan perbandingan jumlah kendaraan yang lewat pada setiap sesi, yaitu pagi, siang, dan sore. Untuk setiap hari, setiap batang memiliki jumlah kendaraan di sesi tertentu pada hari tersebut, sehingga kita bisa dengan mudah melihat perbedaan jumlah kendaraan antara hari dan sesi. Yang kedua, penjelasan diagram kotak atau box plot. Diagram kotak menunjukkan distribusi jumlah kendaraan pada sesi pagi, siang, dan sore. Kotak ini menunjukkan kuartil pertama Q1, median Q2, dan kuartil ketiga Q3. Sedangkan garis yang keluar dari kotak menunjukkan outlier atau nilai yang berada jauh dan distribusi utama. Dengan box plot ini, kita dapat melihat sebaran data dan mengidentifikasi variasi serta potensi outlier. Dari data ini terlihat bahwa jumlah kendaraan cenderung lebih tinggi di sesi siang dan menjelang akhir pekan, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu, yang menunjukkan adanya peningkatan lalu lintas pada saat-saat tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi manajemen lalu lintas atau merancang langkah-langkah untuk mengurangi kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya ada data kuesioner sebagai berikut, yaitu data dari responden sebanyak 25 orang. Dan di sini selanjutnya ada diagram batang. Rata-rata jawaban yang tinggi dan rendah. Dari grafik dapat melihat soal mana yang memiliki rata-rata jawaban yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Misalnya, jika soal 1, 5, dan 9 memiliki rata-rata mendekati 5, ini menunjukkan bahwa responden umumnya memberikan skor tinggi pada pertanyaan-pertanyaan ini, yang mungkin menunjukkan tingkat kepuasan atau persetujuan yang kuat terhadap pertanyaan tersebut. Pola umum pada setiap soal. Sebaliknya, jika beberapa soal seperti soal 4 dan soal 6 memiliki rata-rata lebih rendah, ini mungkin menunjukkan adanya keraguan atau ketidakpuasan di antara responden terkait topik yang ditanyakan di soal tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan area yang memerlukan perhatian atau perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis data exploratory. Di sini ada output data, yaitu ada rata-rata observasi data yaitu yang menunjukkan 299.857 dan mediannya 297.8, standar deviasinya 37.32. Dan untuk respondennya atau kuesionernya
Pada soal pertama, meannya menunjukkan 4,6 dan mediannya 5,0 dan STD-nya 0,5 sampai soal ke-10. Selanjutnya ada distribusi total kendaraan per hari dan scatter plot. Distribusi data observasi dari histogram total kendaraan per hari, kita dapat mengamati jika ada hari-hari dengan jumlah kendaraan lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata. Misalnya jika ada puncak tertentu di 1 atau 2 hari, ini mungkin menunjukkan pola peningkatan lalu lintas pada hari-hari tertentu. Pola konsisten dan outlier. Scatter plot rata-rata per soal memberikan gambaran soal-soal dengan skor yang relatif tinggi atau rendah. Jika terdapat soal yang rata-ratanya jauh lebih rendah dibandingkan yang lain, hal ini dapat menjadi indikator perhatian lebih lanjut terhadap area tertentu yang mungkin perlu diperbaiki. Rekomendasi untuk pemerintah berdasarkan analisis observasi, terlihat bahwa jumlah kendaraan mencapai puncak pada sesi tertentu, terutama di jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, pengaturan lalu lintas, meningkatkan jumlah petugas lalu lintas pada waktu puncak dan mengoptimalkan durasi lampu lalu lintas di persimpangan padat. Yang kedua, fasilitas infrastruktur, memperbaiki memperluas infrastruktur jalan pada titik-titik yang sering mengalami kemacetan untuk mengurangi antrean kendaraan. Yang ketiga, fasilitas transportasi umum, meningkatkan operasional dan kapasitas transportasi umum pada jam sibuk agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kesimpulan, dari hasil analisis data observasi kuesioner dan dilakukan, ditemukan beberapa temuan utamanya. Pola jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan cenderung lebih tinggi pada jam sibuk, terutama pada pagi hari dan sore hari. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai di waktu-waktu tersebut untuk mengurangi kemacetan. Kedua, respon kuesioner. Berdasarkan kuesioner ditemukan bahwa mayoritas responden menunjukkan kecenderungan positif dalam beberapa aspek, namun ada pula area yang perlu perbaikan, terutama pada aspek berkaitan dengan pelayanan dan kebijakan yang diterapkan. Yang ketiga, variasi dan sebaran data. Analisis distribusi data menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hari biasa dan hari pekan dan akhir pekan dalam jumlah kendaraan yang lewat. Selain itu sebaran respon dari kuesioner memberikan wawasan mengenai persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.